Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Acara Musyawarah Daerah Muhammadiyah ke-13 tingkat Kabupaten Wajo dengan tema Mencerahkan Umat, Memajukan Wajo. Acara Musyawarah Daerah Aisyah ke-13 tingkat Kabupaten Wajo dengan tema Perempuan Berkemajuan Mencerdaskan Peradaban Bangsa 7 Zulkaidah 1444 Hijriah bertepatan 27 Mei 2023 Masehi. Mengawali acara pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya laporan Ketua Panitia oleh Bapak Supardi SE. Dengan hormat disilakan. Bapak Bupati Wajo
serta Bapak Wakil Bupati Wajo, yang saya hormati pimpinan wilayah Muhammadiyah Sulawesi Selatan dan pimpinan wilayah Aisyah Sulawesi Selatan, yang saya hormati Forkopimda Kabupaten Wajo, para kepala instansi vertikal Kabupaten Wajo, yang saya hormati kepala pimpinan daerah Muhammadiyah dan pimpinan daerah Aisyah Kabupaten Wajo, para kepala OPD yang sempat hadir, yang saya hormati seluruh pimpinan cabang Muhammadiyah dan pimpinan cabang Aisyah se-Kabupaten Wajo, seluruh Ortom Muhammadiyah se-Kabupaten Wajo, teman-teman seluruh undangan dan seluruh pimpinan organisasi wanita yang sempat hadir, dan hadirin semua tamu undangan yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga pada hari ini kita bersama-sama mengikuti pembukaan musyawarah ke-13 Muhammadiyah dan Aisyah Kabupaten Wajo tanggal 27-28 Mei 2023. Kami dari panitia akan melaporkan beberapa hal. Yang pertama adalah pelaksanaan musyawarah daerah ke-13 ini dilaksanakan di Kota Sengkang atau Kecamatan Tempe, dan pembukaannya dilaksanakan di Lapangan Merdeka ini. Yang kedua adalah ada rangkaian acara dari Musda ke-13 Muhammadiyah dan Aisyah. Ini adalah yang mulai dari kemarin dialog pramusda, kemudian Muspim, dia malamnya dilanjutkan dengan Tudang Sipulung. Hari ini adalah pembukaan dan nanti akan digelar Musda Muhammadiyah di Pusdam Pusat Dakwah Muhammadiyah, dan Musda Aisyah dilaksanakan di Rujab Petrak. Kemudian setelah pembukaan akan ada kegiatan lomba mewarnai dari anak-anak kita TK Abah se-Kabupaten Wajo, yang pesertanya berdasarkan laporan dari koordinator adalah sudah lebih dari 300 anak yang mendaftar untuk lomba mewarnai. Kemudian sebentar malam ada pentas seni dari berbagai cabang yang mengisi. Kemudian besok kami mengundang semua lagi hadirin yang berbahagia untuk mengikuti Gerak Jalan Sehat yang kita akan mulai pada jam 6 pagi. Kemudian setelah itu melanjutkan agenda sidang musda dan penutupan pada sore hari. Itu adalah rangkaian kegiatan. Yang kedua, anggaran dan biaya. Biaya ini bersumber dari donatur para Bapak Ibu semuanya, mulai dari yang berdonasi Rp50.000 sampai 1 juta dan ada 2,5 juta. Kemudian dari sumber-sumber yang panitia dapatkan yang berjumlah lebih dari 100 juta rupiah dan akan kami laporkan secara terpisah. Kemudian selanjutnya kami juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh donatur yang kadang-kadang masuk ke rekening kita tidak tahu siapa orangnya, bahkan mungkin kami tidak pernah ketemu. Kemudian menjapri kami bahwa ini adalah bantuan untuk musda. Yang kedua, kami juga ucapkan terima kasih kepada seluruh pimpinan cabang yang sudah berpartisipasi, seluruh pengisi acara yang sudah hadir, kepada seluruh Angkatan Muda Muhammadiyah, ya, kemudian kepada seluruh panitia dan teman-teman semuanya, dan terkhusus kepada pemerintah Kabupaten Wajo yang sudah memberikan support dan dukungan kami sehingga kegiatan pada hari ini bisa berjalan seperti ini. Kami juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada teman-teman semua yang mengikuti pameran. Ada 15 tenda stand pameran yang ada pada hari ini. Ada mulai dari Apotek Pelangi, Universitas Puan Rima Galatung, Celebes International School, Yayasan Budaya Wajo, Honda Jaya Motor, HNI HPA, Warkopaci, Basnas, HS Bangunan, Wajo Intelektual Mandiri, Institut Lemak Dukeleng, Wahda Inspirasi Sakat, dan PT Surya Cipta Sulawesi. Kami juga ucapkan terima kasih atas partisipasinya semua. Mudah-mudahan kegiatan sampai besok ini berlangsung lancar dan aman.
Kemudian terakhir kami menyampaikan permohonan maaf apabila mulai dari rangkaian acara sampai penutupan besok ada hal-hal yang kurang berkenan. Kami dari panitia menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya karena acara ini dirancang hanya 20 hari sejak kami menerima SK di awal Mei, kemudian rapat pada tanggal 7 Mei dan kemudian mulai bekerja sampai pada hari ini. Mudah-mudahan semuanya kita diberikan kesehatan, kekuatan sehingga kita melaksanakan musda ini dengan sebaik-baiknya. Terakhir kami menyampaikan selamat bermusda kepada ayahanda pimpinan daerah Muhammadiyah dan ibunda pimpinan daerah Aisyah. Semoga musda kali ini bisa memberikan gambaran dan perkembangan memajukan Wajo untuk kita semua. Sekira demikian, nasrul minallah wa fatul karim wa basiril mu'minin. Nun wal kalami wa masturun fastabigul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami hormati. Selanjutnya, apresiasi Lazismu Wajo sebagai wujud perhatian Lazismu kepada masyarakat Kabupaten Wajo dan pemberian asupan gizi dari Yamali. Surat keputusan Lazismu Wajo tentang daftar penerima bantuan siswa berprestasi, guru pembimbing, dan penerima bantuan tambahan modal usaha UMKM. Siswa berprestasi atas nama Nurul Arista, juara 2 KSM IPA tingkat Kabupaten Wajo, asal sekolah MTS Muhammadiyah Sengkang. Guru pembimbing Ibu Andi Fatima SPD. Selanjutnya Nur Fadilah, juara 2 silver medal Lomba Internasional Kangguru Matematik Kontes tahun 2023. Asal sekolah MTS Muhammadiyah Jauh Pandang. Pembimbing Ibu Sri Kurniawati SPD. Selanjutnya Dinda Aprilia, juara 3 Lomba Internasional Kangguru Matematik Kontes tahun 2023. Asal sekolah MTS Muhammadiyah Jauh Pandang. Guru pembimbing Ibu Sri Kurniawati SPD. Penerima bantuan tambahan modal UMKM Lazismu Wajo atas nama Ibu Kartini, asal daerah Salok Jampu, Kecamatan Sabang Paru. Kepada masing-masing dipersilahkan untuk mengambil tempat. Untuk Muhammadiyah, ini adalah bukti bakti untuk umat, ini adalah bukti bakti untuk bangsa, dan ini adalah bukti bakti Lazismu untuk kemanusiaan. Dan insya Allah Lazismu tetap berkomitmen untuk memberi untuk negeri. Nun wal kalam wa yasturun fastabigul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya. Masih isikinan wes. Iya, nyalain. Iya, oke. Kami persilakan untuk kembali ke tempat. Satu lagi untuk Foto bersama dulu. Foto bersama dulu. Warahmatullah jaro duaga aduh jumala jaro lan siplo di aduh ule maahlun lake jarolon siplo di aduh ubon salam alaikum lon tugur sapa. Hai salam alaikum jami baru Tuhan temung japi doa ketika. Assalamualaikum jami baru Tuhan temung japi doa ketika. Lalu kamu bi bapak kepajo anak kamu buhara dengan tuba. Lalu kamu bi bapak kepajo anak
Kita berikan tepuk tangan yang meriah penampilan tari saman dari SD Aisyah Belong. Alhamdulillah wa syukurillah, segala puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang begitu banyak limpahan keberkahan, hidayah dan inayah yang diberikan kepada kita, sehingga kita masih dapat bersilaturahim, kita masih dapat memenuhi panggilan jihad kita. Dan yang tidak kalah pentingnya, bagaimana kita memenuhi atau melaksanakan amanah yang telah diberikan kepada kita semua, khususnya pengurus Muhammadiyah Aisyah Kabupaten Wajo periode 2015-2020. Salawat dan taslim kepada Rasulullah Muhammad SAW. Beliaulah uswatun hasanah bagi kita semua. Beliau sekaligus juga menjadi contoh yang sangat baik bagi kita dalam memperjuangkan syiar agama kita. Semoga menjadi rahmatan lil alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, Bapak Bupati Wajo, Bapak Wakil Bupati Wajo, dan Ayahanda, Ibunda pimpinan wilayah Muhammadiyah dan Aisyah Provinsi Sulawesi Selatan, hadirin wal hadirat yang tidak bisa sebutkan namanya satu persatu, ini adalah merupakan sebuah kebahagiaan tersendiri bagi kita sebagai organisasi yang alhamdulillah cukup memberikan sebuah sumbangsi yang luar biasa bagi bangsa ini. Dan perlu kami sampaikan bahwa seharusnya pelaksanaan musyawarah daerah ini kita laksanakan pada tahun 2015 kemarin, masa berakhir kepengurusan kami. Namun qadarullah, pada saat itu Covid kita terima dengan, kita ambil hikmahnya dan kita terima dengan penuh keimanan. Banyak hikmah yang bisa kita ambil, termasuk di dalamnya kita dapat bonus tambahan periode 2 tahun sampai hari ini. Dan kemarin apalagi Muhammadiyah, mohon maaf, adalah salah satu organisasi yang sami'na wa ata'na kepada keputusan pemerintah, sehingga baru saja atau baru
melihat situasi yang memungkinkan, maka kita baru bisa melaksanakan ya kegiatan permusyawaratan yang tertinggi di tingkat wilayah masing-masing. Alhamdulillah, Muktamar Muhammadiyah yang diadakan baru saja di Solo, ya, itu diakui oleh semua pihak adalah salah satu musyawaratan tertinggi yang paling aman, yang paling damai. Ya, tidak ada hal-hal yang mencederai proses demokrasi kita, ya, khususnya bagaimana persyarikatan kita. Begitu pula dengan permusyawaratan musyawarah wilayah yang dilaksanakan di Endrekang juga berlangsung dengan baik, ya, lancar sesuai dengan harapan kita. Ya, kita bersama-sama di sana baik kapasitas sebagai peserta maupun penggembira, begitu juga dengan di Solo kemarin, dan alhamdulillah juga terlaksana dengan baik. Mudah-mudahan, ya, itu harapan kami, ya, kita juga dapat melaksanakan musyawarah daerah Muhammadiyah dan Aisyah dengan baik dan benar. Dan yang tidak kalah pentingnya menghasilkan bukan hanya sebuah kepengurusan yang kolektif, tapi juga sebuah kebijakan yang strategis yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat kita. Apalagi tema yang kami ambil, ya mohon maaf ini bukan tidak sama, ya, tapi memang ini adalah ruang lingkup yang berbeda. Tema kami secara sentral mulai dari Muktamar, Muswil sampai Musda adalah perempuan berkemajuan mencerdaskan peradaban bangsa. Dan ini menggambarkan bagaimana arah Aisyah dalam memperjuangkan, bahkan boleh dikatakan turut ikut mengambil bagian sebagai salah satu komponen bangsa yang wajib adanya untuk tetap melaksanakan amanah undang-undang, bagaimana mencerdaskan kehidupan bangsa, bagaimana menjaga ketertiban, ya, dan yang tidak kalah pentingnya bagaimana kita memperjuangkan, ya, agama kita. Saya berharap melalui momentum Musda ini, ya, sesuai dengan spirit bagaimana Nyai Ahmad Dahlan 106 tahun yang lalu. Jadi ini memang kebahagiaan yang tidak bisa terukir bagi kami di Aisyah, karena baru-baru saja kita mengadakan milad Aisyah yang ke-106, lebih seabad usianya Aisyah. Ya, kita bisa bayangkan bagaimana perjuangan Nyai Ahmad Dahlan mendampingi Bapak Kiai Haji Ahmad Dahlan yang awalnya dakwahnya secara kultural melalui gerakan Al-Ma'un, dan 5 tahun setelah Muhammadiyah berdiri, jadi Muhammadiyah berdiri 1912, 5 tahun setelahnya 1917 Aisyah pun secara resmi didirikan. Meskipun pada saat yang sama, pada tahun yang sama 2012 sudah ada cikal bakal Aisyah melalui gerakan-gerakan pengajian atau gerakan-gerakan perkumpulan yang diadakan oleh perempuan pada saat itu. Ya, mudah-mudahan kita bisa menjaga keberlangsungan, menjaga, ya, atau tetap istiqomah. Bagaimana kita bisa tetap menjaga kemurnian daripada agama kita, tetap melaksanakan sesuai dengan ajaran-ajaran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terpenting melalui kapasitas apapun itu kita turut, ya, bersama-sama berkolaborasi dan bersinergi. Itulah harapan kami, sehingga kami mengajak seluruh organisasi perempuan yang ada di Kabupaten Wajo untuk sama-sama saling menggembirakan pada hari ini. Sekalian yang kami hormati, sambutan selanjutnya oleh Ayahanda Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Wajo, Bapak Dr. Andus Sayyid Haidar Kadir MSI. Dengan hormat disilakan. Hadirin, hadirat rahimakumullah. Simpel saja bahwa apa yang kita cari di Muhammadiyah, jangan sia-siakan waktu kita. Indah kita bermusda, utamanya musda yang kali ini, musyawarah daerah Muhammadiyah Aisyah yang ke-13
Itu isyarat dari Allah. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Itulah inti daripada musyawarah kita. Mari kita kembali merefleksi bagaimana program-program kita yang masa lalu dan bagaimana masa akan datang. Singkat saja, mari kita berbuat terbaik untuk agama Allah. Saya katakan, kalau mau berjihad tidak perlu ke Palestina, tidak perlu ke Afghanistan, cukup lewat Muhammadiyah kita berjihad. Allahu Akbar. Hadirin, dan pada hari ini baru saya sempat laporkan kepada Bupati Wajo apa yang telah diberikan kepada Muhammadiyah. Kami telah menerima dengan sebaik-baiknya dana hibah dan menggunakan sebaik-baiknya dana hibah 2 miliar kami gunakan dalam pembangunan operasional Muhammadiyah Ortom. Terima kasih kepada pemerintah daerah Kabupaten Wajo. Dan bukan hanya Muhammadiyah yang diberikan, semua ormas Islam sesuai porsinya masing-masing. Hadirin hadirat rahimakumullah, sebelum saya akhiri, saya memohon nanti kepada pimpinan wilayah untuk memberikan amanahnya kepada kami. Mudah-mudahan amanah yang diberikan kepada kami, insya Allah kami dapat bermusyawarah dengan hati yang sehat, pikiran yang sehat, dengan hati yang jernih, jauh dari dengki, jauh dari dendam, jauh dari iri. Allahu Akbar. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita jangan menyanyikan waktu. Marilah kita menanam keimanan kita, berbuat amal soleh dengan al-ma'un. Mari kita saling mengingatkan dalam kebenaran dan kesabaran. Nasrun minallah fatun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali Muhammadiyah, sekali Muhammadiyah, sekali Muhammadiyah, tetap Muhammadiyah. Mendengarkan bersama sejenak lafaz Al-Quran yang akan dipersembahkan oleh Hafizah Rumah Tahfiz Ummi Mujahidah di bawah bimbingan pimpinan daerah Aisyah Kabupaten Wajo. Kepada adik-adik dengan hormat disilakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal qalami wa ma yasturun. Ma anta bini'mati rabbika bimajnun. Wa inna laka la ajran ghayra mamnun. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Fasatubsiru wa yubsirun bi'ayyikumul maftun. Inna rabbaka
Manna'il lil khair mu'tadin azim Utulim ba'da dhalika zanim Am kana dha malin wa banin Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin Bismillahirrahmanirrahim Sabbihisma rabbikal a'la Alladhi khalaqa fasawwa Walladhi qaddara fahada Walladhi akhrajal mar'a Faja'alahu ghutha'an ahwa Sanuqri'uka fala tansa Illa ma sya'allah Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa Wa nuyassiruka lil yusra Fadzakkir in nafa'atiz zikra Sayadzakkaru man yakhsha Wa yatajannabuhal ashqa Alladhi yaslan naral kubra Summa la yamutu fiha wa la yahya Qad aflaha man tazakka Wa zakara asma rabbihi fasalla Bal tu'thirunal hayatad dunya Wal akhiratu khairu wa abqa Inna hadha lafis suhufil ula Suhufi Ibrahim wa Musa Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kami panjatkan kaderatillahi Rabbi, karena dengan rahmat dan hidayahnya kita bisa berada di tempat yang sangat berbahagia ini untuk melaksanakan tugas organisasi Musyawarah Daerah ke-13 Muhammadiyah dan Aisyah Kabupaten Wajo. Dan seperti disampaikan tadi oleh Ketua PDA bahwa tema Aisyah adalah perempuan berkemajuan. Yang mana yang disebut berkemajuan? Perempuan berkemajuan adalah perempuan yang memiliki pola pikir maju dan sikap yang bisa diteladani. Perempuan berkemajuan mencerdaskan peradaban bangsa. Dari zaman dahulu kala, perempuan memang tugasnya mencerdaskan. Kita ingat Al-Ummu Madrasatul Ula. Ibu adalah sekolah pertama
Sebelum ada PAUD, ibu itu adalah guru pertama. Al-Ummu Madrasatul Ula. Sebelum bisa bicara, ibu-ibu yang mendidik anaknya. Ada banyak karakter yang dimiliki Aisyah. Yang paling penting saya sampaikan di sini, bagaimana Aisyah memberikan kekuatan ideologi. Kajian-kajian Aisyah ke depan adalah yang pertama, penguatan ideologi. Yang kedua, bagaimana keluarga sakinah. Banyak bapak-bapak yang bilang, itu ibu-ibu kalau aktif mina lupa mi rumahnya. Insya Allah itu tidak ada di Aisyah. Tepuk tangan untuk Ibu Aisyah. Karena al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu ada di bawah telapak kaki ibu. Ibu yang bagaimana? Yang ada surga di telapak kakinya. Saya tidak akan mengatakan itu Bu Aisyah saja, karena banyak ibu-ibu di luar yang sangat kuat, ibu pengusaha, ada di majelis ekonomi, guru-guru, higabah yang membina TK. Perlu kami sampaikan di sini juga adalah penguatan amal usaha. Kita punya amal usaha, Bapak Bupati dan seluruh pimpinan wilayah Aisyah itu memiliki 447 TK se-Sulawesi Selatan. Ada SD Aisyah, ada Pondok Pesantren Putri Ummul Mukminin, satu-satunya pimpinan wilayah Aisyah se-Indonesia yang memiliki pondok pesantren. Santrinya 1448. Dan alhamdulillah 4 tahun perjuangan Aisyah wilayah telah memiliki perguruan tinggi. Awal Ramadan kemarin kita memiliki perguruan tinggi. Memang 4 tahun kita melewati itu, tapi moratorium. Alhamdulillah ada ahli kelola dari Institut Para Hikmah Indonesia, Aisyah, dan itu sudah dialih kelolakan oleh pimpinan wilayah Aisyah. Yang terakhir pesan saya dalam musda, kenapa Muhammadiyah dan Aisyah itu berumur panjang. Kenapa sekarang Aisyah itu sudah di usia 106 abad kedua? Ada apa? Apa yang dimiliki oleh Muhammadiyah dan Aisyah? Yang pertama adalah organisasinya berjalan dengan lancar. Seperti saat ini ada muktamar, ada muswil, ada musda, sampai di tingkat ranting. Tidak ada yang langsung dipilih, Idina ketua, oh kita mau ustaz. Tidak ada, semua melewati mekanisme musyawarah dengan santun. Yang kedua, identitasnya jelas. Dimanapun berada, Muhammadiyah sampai ke luar negeri, identitasnya jelas. Bukan warnanya, tapi ciri dan kepribadian pimpinan dan anggota Muhammadiyah dan Aisyah itu bisa ditebak. Baik itu di parlemen, di mana saja, di komunitas apa saja, itu kelihatan jelas cirinya, identitasnya. Kemudian yang ketiga, konservatif dalam finansi. Jadi tadi disampaikan Bapak Ketua PDM, terima kasih atas bantuan Bapak Bupati, tapi bukan Muhammadiyah yang minta. Jadi memang pemerintah yang merasa berkewajiban memberi Muhammadiyah dan Aisyah. Syukran Pak Bupati. Begitu juga kepada bantuan dan fasilitas untuk Aisyah. Anak-anak kita tadi luar biasa tahfiznya, mohon diteruskan. Kemudian yang ketiga, yang keempat, santun dan berakhlak. Kita di dalam psikologi
ada namanya skema kognitif. Jadi kalau kita punya ibu-ibu guru-guru TK, sangat ada yang bilang yang hebat itu dosen. Tapi saya mengatakan yang jago itu guru TK. Karena kalau dosen kan sudah dewasa, tepuk tangan untuk Igaba. Kebetulan saya dari latar belakang psikologi, jadi yang luar biasa itu adalah guru-guru PAUD dan TK. Salam hangat dari Bapak Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah, Bapak Profesor Dr. Haji Ambose. Hari ini kebetulan mendapat tugas yang sama, tetapi di Kabupaten Maros. Beliau hanya menyampaikan salam kepada kita semua. Ada 3 hal yang saya ingin sampaikan pada amanah dari pimpinan wilayah pada hari ini. Yang pertama, kepada seluruh warga persyarikatan, tetaplah berdakwah. Kepada seluruh pimpinan daerah, pimpinan cabang, pimpinan ranting, hidup-hidupkanlah pengajian ranting, pengajian cabang, pengajian daerah. Oleh karena itu, setiap pimpinan daerah Muhammadiyah Aisyah, pimpinan cabang, pimpinan ranting, itu wajib pintar mengaji. Karena Islam berkemajuan itu ada 5 pilarnya. Pilar yang kedua ialah mendalami Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kemudian disampaikan kepada warga persyarikatan, mulai dari akar rumput di tingkat ranting, di tingkat cabang, dan di tingkat daerah. Sebetulnya tidak susah. Sekali seminggu pengajian di ranting, pengajian di cabang itu kan dimulai dari pimpinan ranting, pengajiannya dimulai dari pimpinan cabang. Ya, ambil Al-Quran, ambil satu ayat saja. Ataukah hadis, ambil satu hadis saja. Untuk kita lihat terjemahannya, kemudian lihat maksudnya, kemudian sesuaikan dengan konteks di mana kita tinggal. 1 kali seminggu, 1 kali 2 minggu, 1 kali sebulan. 1 kali sebulan saja kan, kalau 1 tahun 12 ayat, 12 hadis yang Bapak Ibu kuasai, bisa pidatokan, bisa pahami maknanya. Jadi kalau Bapak Ibu menjabat 5 tahun, dikali ini, jadi sederhana. Resep ini saya peroleh dari Bapak Dr. Muhammad Natsir. Saya masih sempat ngaji di pengajiannya di masjidnya beliau di Keramat di Jakarta. Katanya mubalik muda itu caranya begitu, ada catatannya. Jadi kalau wakil memberikan pengajian ada catatan, Pak. Ayatnya dicatat, terjemahannya dicatat, poin-pointersnya yang mau dijelaskan dicatat. Itu saja. Ustadz, saya masih susah membaca itu. Kalau susah membaca pimpinan ranting, pimpinan cabang, ambil keputusan tarji persyarikatan. Di dalamnya itu sudah lengkap, mulai dari tahara sampai kepada masalah-masalah yang berkaitan dengan politik. Ambil satu tema baru dijelaskan. Yang penting ada pengajian di tingkat ranting, di tingkat cabang, karena
Mengapa pengajian ini harus dihidup-hidupkan kembali? Karena awalnya Persyarikatan Muhammadiyah itu lahir dari pengajian. Kita baca dalam sejarah bahwa Kiai Dahlan memberikan 60 kali pengajian dengan hanya satu surah, menjelaskan surat Al-Ma'un saja. Peserta muridnya pengajiannya mengatakan, Kiai, kenapa kita belum pindah-pindah? Jawabannya, kalian belum paham. Padahal murid-muridnya sudah paham artinya surat Al-Ma'un, sudah paham maksudnya surat Al-Ma'un. Ternyata yang belum dipahami adalah pengamalannya. Jadi 3 ayat terakhir di surat Al-Ma'un itu yang beliau tekankan. Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lil musallin. Celaka bagi orang yang salat. Kok salat celaka? Rupanya ada 3 yang menyebabkan dia celaka. Yang pertama, alladzina hum an salatihim sahun. Yang lupa tentang salatnya. Bukan lupa bacaan salat. Karena ayatnya mengatakan an salatihim, bukan fi salatihim. Itu kata tafsir. Kalau yang kita lupa rukun salat, itu bisa diganti dengan sahwi. Tapi kalau kita lupa salat, itu antara lain maksudnya sering mengabaikan salat, sering menomorduakan salat, itu. Sering salatnya bolong-bolong. Mudah-mudahan tidak ada pimpinan Muhammadiyah yang bolong-bolong salatnya. Yang kedua, alladzina hum yura'un. Orang yang salat karena riya, karena ingin dilihat, karena ingin dipuji. Rajin sekali salat kalau di masjid, seluruh salat sunat dilakukan karena ingin dilihat. Itulah musuh salat. Jadi apapun ibadah yang Anda lakukan, kalau disertai dengan riya, itu pasti amalnya tidak bisa diperoleh. Ayat Al-Quran mengatakan, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Jangan batalkan pahala puasamu karena menyebut-nyebut dan membuat orang yang dikasih itu merasa tersiksa secara psikologi. Itu yang kedua yang disampaikan oleh Kiai Dahlan. Dan yang ketiga, yang ini menjadi filosofi Muhammadiyah, yaitu wa yamna'unal ma'un. Dan banyak di antara kita ini menghambat orang untuk memberi al-ma'un. Al-ma'un itu barang yang harganya tidak terlalu banyak, tetapi fungsinya ada. Suci Putra Muhammadiyah berdiri pada tanggal 10 Rabiul Awal 1383 Hijriah. Dengan iman dan akhlak saya menjadi kuat. Tanpa iman dan akhlak saya menjadi lemah. Tapak suci, serta mungkin ketangkasan dan keterampilan
Kapiri Indonesia serta memelihara kemurnian pencaksilat sebagai seni bela diri yang tidak menyimpang dari ajaran Islam dan bermoral. Dengan sempurna, dengan kesucian menunaikan rukun Islam dan rukun iman. Hadirin yang kami hormati, inilah perguruan seni bela diri Indonesia Tapak Suci Putra Muhammadiyah Kabupaten Wajo, yang mana tergabung dalam cabang SD Muhammadiyah Sekang, SMP Muhammadiyah Sekang, SMP Muhammadiyah Belawan, SD Negeri 1 Pangdupa, SMP Negeri 1 Sekang, Madrasah Alia Muhammadiyah. Dan yang kita saksikan salah satu siswa atlet yang meraih medali perunggu baru-baru ini di Makassar, mewakili Kodim 1406 di bawah binaan Dandi 1406 Wajo, dan mendapatkan piala perunggu se-Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat. Para kader Tapak Suci Putra Muhammadiyah Kabupaten Wajo, dan kami sarankan untuk tidak mencoba SH Putra Daerah dan Faisal. Salah satu putri terbaik yang dimiliki Jusma, asisten pelatih. Demikianlah persembahan dari kami putra-putri Tapak Suci Putra Muhammadiyah Kabupaten Wajo, dan dengan segala hormat pada Bapak Bupati sebagai pendekar Muhammadiyah Tapak Suci Putra Muhammadiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur atas karunia dan curahan rahmatnya pada pagi menjelang siang ini. Suasana mendung sejuk ya, membuat kita semua teduh. Perasaan kita dengan penuh kebahagiaan hari ini. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan taslim, semoga kita senantiasa tergerak untuk mengikuti sunnah ajaran Rasulullah dalam berbagai aspek kehidupan kita. Ibu bapak hadirin, pertama izinkan saya atas nama pemerintah Kabupaten Wajo mengucapkan apresiasi, terima kasih atas terselenggaranya sukses
berbagai rangkaian-rangkaian kegiatan musyawarah daerah ke-13 Muhammadiyah dan Aisyah Kabupaten Wajo dengan berbagai rangkaian mulai kemarin sampai esok insya Allah. Ya, semoga senantiasa dapat menjadi suri teladan dalam bermusyawarah, ya, dalam melaksanakan berbagai tugas pengabdian amanah yang diembankan organisasi, sehingga terus dapat eksis dan bersinergi, bekerja sama, berkolaborasi dengan pemerintah daerah selama ini. Alhamdulillah kami sangat merasakannya Bapak Ibu, ya, melalui LASIS hampir semua masalah-masalah yang tidak mampu kami tangani, misalnya di bidang kesehatan di rumah sakit, kalau ada yang tersandra, ada yang tidak bisa ditangani dengan BPJS, ya kami bermitra dengan LASISMU bersama Basnas untuk bisa meringankan beban, ya, saudara-saudara kita yang ada di rumah sakit. Begitu juga terjadi kebencanaan, ya, terjadi berbagai masalah-masalah sosial kemasyarakatan. Alhamdulillah LASISMU senantiasa selalu bersama-sama dengan kita. Demikian juga melalui MPM, ya, Majelis Pemberdayaan Masyarakat, melalui pembinaan Jamaah Tani, ya, alhamdulillah Muhammadiyah membentuk Jamaah Tani Muhammadiyah, ya, baru-baru ini melaksanakan panen di Tadampalie Pamana yang sekaligus langsung mengeluarkan zakatnya. Nah, tentu ini bisa menjadi contoh bagi para petani-petani yang lain, ya, supaya mensyukuri apa yang telah diperoleh dan sekaligus melaksanakan kewajibannya, ya, dan sebagai bentuk kesyukuran itulah melaksanakan kewajibannya, melaksanakan zakat, ya. Nah, kita berharap ini terus berkolaborasi dalam berbagai aspek, ya, apalagi dalam berbagai pembinaan-pembinaan, mulai dari anak-anak usia dini, ya, kemudian anak-anak usia sekolah, bahkan berbagai binaan-binaan pasca sekolah, ya, cukup banyak binaan-binaan yang dilakukan, sehingga hari ini kita lihat juga ada UMKM yang digerakkan dalam binaan-binaan. Kami sangat berterima kasih, seiring dengan program mencetak 10.000 entrepreneur di dalam program kami. Alhamdulillah Bapak Ibu, kami sudah membina sekarang 10.200 wirausaha baru yang sudah berkelompok, ada klasifikasinya, termasuk yang dibina oleh Muhammadiyah, ya, Majelis Ekonomi. Nah, tentu ini terus dilakukan, digalakkan, termasuk dalam pembinaan kader, karena bagaimanapun juga, ya, pembinaan kader ini menjadi kewajiban kita semua, termasuk Muhammadiyah. Alhamdulillah setidak-tidaknya 3 kader yang dipersiapkan, yaitu kader organisasi atau kader persyarikatan, kemudian kader umat, ya, kita harapkan nanti kader-kadernya ada yang masuk di berbagai lini keumatan, dan kader kebangsaan. Ya, salah satu saya di dalamnya, ya, diberi amanah untuk menjalankan tugas, dan saya bersama dengan Pak Wakil Bupati, ya, ingin menyampaikan sedikit, ya, karena ini sudah di tahun kelima, walaupun pandemi COVID mulai di tahun kedua melanda kami, tetapi alhamdulillah kami terus bekerja keras, mulai melakukan reformasi birokrasi, ya, kemudian dalam bidang keagamaan. Alhamdulillah per detik ini, hari ini sudah ada 80 pondok tahfiz Al-Quran yang berkembang di 14 kecamatan. Ada kurang lebih 4.000 anak-anak kita sekarang yang sedang menghafal Al-Quran. Mudah-mudahan ini akan menjadi generasi-generasi Quran di masa yang akan datang. Ya, kita sudah persiapkan ribuan penghafal-penghafal Al-Quran yang akan menjadi dokter,
menjadi arsitek, ya, menjadi birokrat, sehingga 20 tahun akan datang akan lahir ya camat penghafal Al-Quran, lurah penghafal Al-Quran, apalagi ketua panitianya Pak Camat Tempe tadi ini. Nah, ini menjadi motivator, ya, motivator untuk bisa terus kita tingkatkan kapasitas skill kemampuan anak-anak kita. Ya, demikian juga saya ingin sampaikan di keluarga besar Muhammadiyah 2022 dalam sejarah produksi pertanian kita telah mencapai melalui data statistik ya terbesar pertama di Indonesia, peningkatan produksi pertanian di akhir 2022 hampir tembus 1 juta ton, Bapak Ibu. Ya, mengalahkan Indramayu untuk peningkatan produksi. Jadi ini dalam sejarah sekian lama kita nomor 1 di Indonesia mengalahkan Indramayu dan Kerawang Bekasi, ya, termasuk Bone yang punya luas lebih besar. Ya, di 2022 alhamdulillah peningkatan produksi terbesar mencapai 23,8% hasil padi kita, Bapak Ibu. Dan tahun ini juga kita sudah mencapai di atas capaian target yang kami targetkan, yaitu pendapatan per kapita masyarakat. Dari kami dilantik 48 juta, sekarang sudah menjadi 62 juta. Ya, Kabupaten Wajo masuk 4 besar di Sulawesi Selatan. Ya, per kapita daripada masyarakat kita. Ya, dan alhamdulillah tentu ini tidak mudah kita lakukan, karena saya sangat berharap dan menitip supaya ini ada program-program real yang masuk nanti di dalam musyawarah agar bisa menjadi rekomendasi dan bisa menjadi program kerja nyata yang akan dihadapi, termasuk di Muhammadiyah, untuk sama-sama kita lakukan penanganan stunting, gizi buruk, ya, dan beberapa problematika keremajaan dan generasi-generasi kita. Saya kira ini Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Selamat bermusyawarah, sukses selalu, dan saya bersama dengan Bapak Haji Amran hari ini hadir bersama dan sekaligus menyampaikan terima kasih atas doa dan dukungannya selama ini. Insya Allah mohon doanya, saya akan terus bekerja bersama beliau ya untuk mempersembahkan yang terbaik buat masyarakat Kabupaten Wajo. Mudah-mudahan dengan doa dan dukungan dari keluarga besar Muhammadiyah, insya Allah kita akan sama-sama membangun daerah kita ini semakin lebih baik, insya Allah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Ya, mari kita bersama-sama dengan memohon ridha Allah, memohon petunjuk Allah, memohon hidayah dari Allah Rabbul Alamin. Mari kita bersama-sama membuka secara resmi musyawarah daerah ke-13 Muhammadiyah dan Aisyah Kabupaten Wajo dengan bersama-sama melafalkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih yang sebesar-besarnya. Mohon maaf bila mana ada hal yang tak berkenan. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yayasan Budaya Wajo, Honda Remaja Jaya Motor, HNI HPA, Stan Warkop Aci, Basnas HS Bangunan, Institut Ulama Utel, Buntan Jaya Motor, dan Muhammadiyah menyiapkan pasar makanan dan Muhammadiyah Angkatan Muda Muhammadiyah menyiapkan pasar makanan dan
Alhamdulillah hari ini saya sama Pak Wakil Bupati membuka musyawarah Muhammadiyah dan Aisyah ke-13 tingkat Kabupaten Wajo. Kami berharap pelaksanaan musyawarah akan berjalan sukses sesuai dengan apa yang menjadi program-program Muhammadiyah dan Aisyah. Kami pemerintah Kabupaten Wajo senantiasa membuka diri dan bisa berkolaborasi di dalam program-program masa depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.